Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar dari AK4203 akan menjelaskan mengenai antara SCM, CRM, dan ERP. Di sini, integrasi antara SCM, CRM, dan ERP memiliki pengguna dan keuntungan masing-masing. CRM biasanya digunakan oleh sales, marketing, dan customer service. Sedangkan SCM digunakan oleh customer, reseller, partners, supplier, dan distributor. Sedangkan ERP digunakan oleh accounting, finance, logistik, dan production. SCM ini memiliki value chain yang menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi. SCM ini memiliki aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utamanya adalah inbound logistik, operasi, outbound logistik, marketing dan sales, serta service. Sedangkan aktivitas pendukungnya adalah procurement, technology development, HRM, dan firm infrastructure. Berikut adalah penjelasannya mengenai aktivitas utama. Sedangkan ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mendukung. Nah, SCM ini sebenarnya berbicara mengenai serangkaian kegiatan pengolahan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan dan pengiriman produk, atau mengenai layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan olahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Pihak yang bertanggung jawab adalah customer value dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. SCM ini memiliki cakupan yaitu pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, operasi atau produksi, dan pengiriman atau distribusi. Komponen SCM adalah upstream supply chain management, internal supply chain management, downstream supply management. Proses pada supply chain management ini memiliki 5 bagian, yaitu 5 bagian ini sebagai pemeran utama. Ada supplier, manufacturer, distributor, retail outlets, dan yang terakhir adalah customer sebagai end user. Nah, proses SCM ini memiliki 5 tahapan. Tahapan pertama dipegang oleh supplier. Tahapan kedua adalah supplier dan manufacturer. Yang ketiga, supplier, manufacturer, dan distributor. Tahapan keempat adalah supplier, manufacturer, distributor, dan retail outlet. Tahapan kelima adalah supplier, manufacturer, distributor, retail outlet, dan customer sebagai real user yang menggunakan produk dari supplier. Ini adalah gambaran dari SCM dan ERP. Di sini SCM memiliki supply chain strategy and planning. Ada logistik dan distribusi, ada product life cycle management, procurement, dan integrated forecast. Sedangkan ERP memiliki demand forecasting, CRM, data management, financial, dan HR. Berikutnya adalah penjelasan mengenai CRM. CRM sendiri berhubungan dengan layanan kepada pelanggan. Nah, CRM ini secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan mata para konsumennya. Apa sih bedanya ERP dengan CRM? Nah, ERP ini sebenarnya digunakan oleh accounting, human resource, manufacturing, supply chain, project management, dan CRM. Sedangkan CRM sendiri digunakan oleh call center, customer service, community management, dan social management. Keduanya saling berhubungan sehingga memiliki keterkaitan, yaitu di bagian sales force automation dan marketing automation. Tujuan CRM sendiri memiliki beberapa fungsi bagi perusahaan, yaitu
Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Berikutnya, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Manfaat yang digunakan Manfaat CRM bagi perusahaan adalah mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market melalui website, peningkatan pendapatan, dan keuntungan perusahaan. Dimensi CRM adalah Dimensi CRM memiliki 4, yaitu identifikasi pelanggan. Di sini, perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang berikutnya, membangun daya tarik terhadap pelanggan. Bagaimana cara perusahaan ini memberikan keunggulan perusahaan sehingga konsumen ini tertarik untuk membeli produknya. Berikutnya, mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Di sini, perusahaan akan menjaga keharmonisannya dengan Dimensi yang berikutnya adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Di sini, perusahaan berusaha menjaga keharmonisannya dengan pelanggan. Dimensi yang keempat adalah pengembangan pelanggan. Manfaat sistem yang terintegrasi ini berguna untuk manfaat yang terhitung dan manfaat yang tidak terhitung. Manfaat yang terhitung ini adalah pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengolahan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya manajemen, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Manfaat yang tidak terhitung meliputi visibilitas dan transparansi informasi, peningkatan proses atau terciptanya proses baru, pandangan positif konsumen atas perusahaan, globalisasi, peningkatan kinerja bisnis. Di sini SCM dan CRM sangat berpengaruh terhadap ERP. Begitu pula sebaliknya, ERP juga sangat berpengaruh terhadap SCM dan CRM. SCM ini fokus kepada supplier, ERP fokus kepada back office, sedangkan CRM fokus kepada customer. Berikut adalah gambaran mengenai antara data warehouse, CRM, ERP, dan SCM kepada user. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Maaf apabila ada salah dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.